Tuhan itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu itu adalah yang diadakan, yang diciptakan. Yang diadakan, yang diciptakan itu ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Jadi, laisa kamitslihi syai'un itu sebagai sifat Allah, sebagai sifat Tuhan yang bila digali maknanya tidak boleh diserupakan dengan sesuatu. Jadi Tuhan itu tidak boleh diserupakan dengan sesuatu. Disitulah kedudukan daripada tauhid. Kalau benar-benar bagi yang sudah bertauhid, maka Allah itu tidak boleh diserupakan, tidak boleh disandingkan, diperumpamakan dengan semua yang ada. Karena semua yang ada ini pada hakikatnya, tidak ada. Jadi kata tidak ada, sementara yang kita lihat itu kan ada. Kenapa yang ada, yang kita lihat ada, menjadi tidak ada secara hakikat? Karena sesungguhnya yang ada, yang kita lihat ini adalah pada hakikatnya tajalli daripada Nur Muhammad. Jadi kalau yang ada itu adalah tajalli daripada Nur Muhammad, berarti di balik yang ada itu adalah yang ada hanyalah yang ada. Ini sedikit membingungkan. Dan bila apa yang menjadi pembahasan kita saat ini, bagi yang masih awam, akan bingung untuk bisa memahami apa yang saat ini kita bicarakan. Karena ilmu hakikat itu memang sulit untuk dipahami. Sangat sulit. Melainkan bagi yang sudah berhakikat, yang bisa memahami tentang bahasa-bahasa hakikat. Jadi kalau yang belum berhakikat membicarakan tentang ilmu hakikat, memakai bahasa-bahasa hakikat, tidak akan ketemu bila seseorang masih di level syariat, kemudian membicarakan tentang ilmu hakikat. Yang berbicara tentang ilmu hakikat yang sudah paham, namun yang mendengar pembicaraan tentang bahasa hakikat ini yang tingkatannya masih di level syariat, tidak akan nyambung, bahkan akan terjadi gagal paham. Disinilah sering terjadi dugaan, anggapan bahwa ilmu hakikat itu adalah ilmu yang sesat dan menyesatkan. Begitulah pandangan
orang yang belum sampai di hakikat. Mereka memandang seperti itu karena mereka belum sampai, mereka belum bisa memahami bahasa yang dipakai dalam bahasa hakikat. Karena ilmu hakikat itu menggunakan bahasa hakikat terkadang dipandang sudah di luar akal, sudah di luar nalar, tidak masuk akal. Padahal bila sudah memahami tentang ilmu hakikat, apa yang dijelaskan, apa yang dikaji dalam ilmu hakikat itu sebenarnya sangat masuk akal. Masuk akal sebenarnya kajian-kajian hakikat itu kalau sudah dipahami, kalau sudah dimengerti. Makanya orang yang tertarik, yang mau mempelajari, yang mau menggali ilmu hakikat ini, karena ilmu hakikat ini sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, berarti kalau sudah dipahami dan dimengerti, tentu ilmu itu atau kajian dalam ilmu hakikat itu masuk akal. Namun untuk memahami secara akal dalam kajian hakikat ini, tidak semua orang bisa menerimanya, bisa memahaminya secara akal. Disinilah ilmu hakikat itu banyak yang tidak tertarik, banyak yang tidak mau mendalami ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat itu untuk mau dipahami hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya, yang bisa mengerti. Itulah sebabnya ilmu hakikat itu sesungguhnya tidak boleh dibicarakan di sembarang tempat. Tidak boleh ilmu hakikat itu sesungguhnya dibicarakan di mana tempat. Karena pembahasan tentang ilmu hakikat ini, kalau belum bisa dipahami, akan menimbulkan fitnah. Kalau sudah menimbulkan fitnah, maka muncullah anggapan bahwa ilmu hakikat itu adalah ilmu yang sesat dan menyesatkan. Padahal ilmu hakikat ini adalah ilmu yang sangat mulia. Ilmu yang hanya bisa dipelajari dan bisa dimengerti oleh orang-orang yang terpilih. Oleh orang-orang yang memang sanggup dan mampu mengamalkan ilmu hakikat itu. Tidak semua orang bisa memahaminya, saudara. Tanda orang yang sudah berhakikat atau orang yang berhakikat itu memiliki sifat yang mulia, berbudi luhur, selalu menjaga ucapan, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran. Tidak seenaknya berbuat di muka bumi ini. Kalau benar-benar orang yang sudah berhakikat. Karena sesungguhnya di tingkatan inilah sebenarnya yang bisa membedakan antara, mohon maaf, antara hewan dan manusia. Sekalipun manusia, bila perilakunya seperti hewan, maka menurut pandangan hakikat, dia bukanlah manusia. Kenapa dikatakan demikian? Karena menurut pandangan hakikat, bila
manusia menyadari dirinya sebagai manusia, maka dia akan menghargai sesama, menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan sesamanya, tidak seenaknya berbuat di muka bumi ini. Dia sangat hati-hati sehingga melahirkan kerendahan hati kepada siapa saja. Itulah tanda orang-orang yang sudah berhakikat.